Dr. Sigurina sebagai inisiator, kemudian Bapak Dr. Mubarak sebagai moderator, ada Pak Insinyur Huzaim, kemudian mungkin Bapak Ibu yang di Zoom, saya nggak kelihatan, dan juga tim dari Kabalai, serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini ya, baik secara luring maupun secara daring. Ya ini mau nggak mau harus pakai masker karena ini malah kalau pakai mic gini muncrat-muncrat gitu kan takutnya. Jadi makanya lebih aman pakai masker ya. Karena kita sekarang kan lagi pandemi ya Pak Hilal. Jadi makanya kita sama-sama ya berpartisipasi gitu ya supaya pandeminya cepat hilang. Ya, baik. Jadi ini saya memberikan kata sebutan ya, karena ini mata kuliah manajemen proyek. Ini mata kuliahnya wajib ya, Bu Ina ya. Mata kuliah wajib dari teknik sipil dan ini merupakan hal yang bagus sekali ya, karena selain kita diberikan materi oleh dosen-dosen kita sendiri, tapi juga kita meminta atau mengundang gitu ya narasumbernya dari luar ya, baik itu sebagai praktisi ataupun sebagai regulator dari instansi pemerintah dan juga swasta. Nah, jadi minggu lalu juga ada mata kuliah tamu untuk konstruksi bangunan gedung dan itu juga narasumbernya dari salah satu alumni kita ya, itu Pak Yoza jadi kepala balai apa? Cipta Karya. Nah, sekarang juga Pak Hilal juga ini alumni kita. Nah, ya jadi Pak Hilal alumni kita juga Teknik Sipil S1, S2 juga ya Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi sekarang sebagai narasumber. Nah, ya jadi kita juga berharap nanti adik-adik di sini juga akan menjadi orang-orang yang sukses, berhasil ya dan bisa menjadi juga narasumber nantinya untuk yang mahasiswa-mahasiswa ke depan gitu ya. Nah, jadi ini temanya itu perkembangan teknologi konstruksi berbasis industri 4.0 dalam optimalisasi pelaksanaan proyek konstruksi ya. Jadi karena mau nggak mau ya kita punya punya kurikulum, punya RPS gitu yang sudah kita susun dan kebetulan ini kita juga sedang membuat kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum baru yang nanti akan mulai kita aplikasikan itu mulai semester depan gitu. Jadi makanya ada beberapa hal yang apa namanya mendukung ya, mendukung untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut. Nah, jadi makanya apa namanya kita harus tetap mengupdate ya, mengupdate ilmu dan informasi, jadi supaya nanti kita nggak ketinggalan. Nah, seperti yang teknologi konstruksi ini, revolusi industri itu kan kalau yang 4.0 itu kan udah yang IT ya, Internet of Things gitu kan, teknologi informasi gitu. Nah, bagaimana caranya itu bisa juga diaplikasikan untuk kita teknik sipil, terutama ini untuk pelaksanaan proyek konstruksi supaya lebih optimal, efisien gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi keterlambatan misalnya kalau untuk manajemen proyeknya dan juga supaya lebih mudah koordinasi ya antara pelaksana ataupun antara yang terlibat lah dalam proyek proyek tersebut gitu. Nah, jadi makanya kalau dari regulator mungkin juga ada peraturan-peraturan ya yang di sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang kita ingin tahu juga gitu dari pihak pemerintah ini karena kalau Balai Jakon kan dari PUPR ya, PUPR gitu. Nah, jadi bagaimana apa yang sudah dikerjakan gitu ya dan apa yang diharapkan gitu supaya nanti bisa di apa namanya nantinya mungkin ada tema-tema gitu ya
yang diharapkan supaya dosen-dosen kita gitu bisa mengakomodir gitu. Nah, supaya nanti lulusan kita nggak ketinggalan ilmu-ilmunya ya. Nah, ini mungkin terkait nanti yang akan BIM itu juga mungkin ada keterkaitannya ya Pak, building information modeling gitu ya. Nah, tapi nanti lebih jelasnya itu dari Pak Hilal nanti ya. Jadi saya akan hanya memberikan singkat saja ya untuk kata sebutannya. Jadi untuk menghemat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu untuk manajemen proyek ini saya buka. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah tamu mata kuliah manajemen proyek dengan pemateri Bapak Insinyur Muhammad Hilal MT yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Mubarak STMT. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Puji syukur pada hari ini sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu bersilaturahim dalam di tempat ini untuk mengikuti kuliah tamu yang akan disampaikan oleh salah satu alumni dari jurusan Teknik Sipil Unsiah. Kemudian juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW yang atas jasa beliau kita dapat hidup dalam nikmat yang penuh peradaban. Pertama sekali saya sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Jurusan, kemudian Bapak dan Ibu dosen yang berhadir di ruang ini, juga barangkali Bapak dan Ibu dosen yang telah bergabung melalui media online. Kemudian juga yang kami banggakan para mahasiswa yang sudah hadir di Balai Kerukun dan juga yang hadir dari kelas-kelas online, baik melalui Zoom ataupun mungkin ada media yang lain. Kemudian saya menyampaikan salam hormat sekaligus
mengucapkan selamat datang kembali. Nah, artinya beliau ini bukan baru datang sekali. Selamat datang kembali Pak Hilal atau Bang Hilal. Yang lebih akrab mungkin Bang Hilal. Ya. Selamat datang kembali ke jurusan Teknik Sipil. Alhamdulillah Bang Hilal bersedia memberi beberapa pengalaman, share pengalaman kepada kita pada hari ini terkait dengan dengan satu materi yang telah disiapkan oleh tim pengajar di bidang manajemen rekayasa konstruksi. Salam hormat kepada Bang Hilal dan juga tim dari Balai Jakon 1, ada 2 orang yang hadir di sini. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih berkenan duduk bersama kami di sini. Sebelum kita mulai kepada sesi presentasi nanti oleh Pak Hilal atau Bang Hilal dan juga diskusi, ada baiknya saya mengenalkan kepada audiens di sini sekilas terkait dengan riwayat hidup beliau. Ya. Jadi Bang Hilal ini punya nama lengkap Muhammad Hilal, punya gelar insinyur S1 di Teknik Sipil Unsia. Beliau itu masuk ke sini tahun 85. Jadi sudah ada yang mengkonfirm itu. Sahabat beliau Pak Insinyur Huzaim. Hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian juga beliau punya gelar Magister Teknik. Alhamdulillah juga bagian dari Universitas Syahkuala di Magister Teknik Sipil itu lulus tahun 2007. Jadi 2 gelar sarjana beliau itu sebenarnya ada di sini. Kalau begitu kesimpulannya beliau bukan orang jauh, ada dalam keluarga. Kemudian beliau ini lahir di Jakarta tahun 66. Nah, ini ketika masih G30 ya zaman itu ya. Zaman awal dari Orde Baru gitu ya. Ya, kemudian kalau lihat dari riwayat pendidikannya ini pendidikan informal maksud saya yang terkait dengan kedinasan ini ada banyak pelatihan dan diklat yang telah beliau ikuti. Kemudian dari sisi pekerjaan di instansi pemerintah itu beliau sudah mulai karirnya pada tahun 1993 sampai dengan hari ini. Kira-kira sudah hampir 30 tahun ya, 20 tahun, 27 tahun lebih. Ya, kemudian kepangkatannya hari ini sudah di pembina tingkat 1 atau golongan 4B. Ya, jabatan saat ini itu sebagai Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Kemudian dari jabatan itu banyak sekali jabatan dari level yang paling rendah. Pertama sekali ini barangkali Bang ya, pengawas lapangan ya. Itu entry point biasanya sarjana teknik sipil ya, entry point. Sampai dengan ya sesuai dengan karir yang ditempuh beliau di birokrat, saat ini menjadi kepala balai. Ya. Saya kira sekilas terkait dengan riwayat hidup Bang Hilal ini, kemudian berikutnya kita akan masuk kepada sesi presentasi dari Bang Hilal. Waktunya saya kira menyesuaikan, agak fleksibel saja Bang. Saya kira waktu dan tempat kepada Bang Hilal saya persilakan dengan hormat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkah rahmat dan karunia-Nya. Di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk mengikuti kuliah umum. Kuliah umum ini merupakan satu apakah kurikulum di dalam proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Syakuala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh ya dalam tatanan kehidupan, bernegara, menuntut ilmu, serta menjalankan segala aktivitas. Itu merupakan sunnah beliau yang wajib kita ikuti. Makanya selayaknya kita selalu berselawat kepada beliau. Dan insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya hormati Pak Mubarak selaku hari ini menjadi moderator, ya. Kemudian penghormatan kami kepada Ibu Ketua Jurusan Teknik Sipil, kemudian Ibu Rina, mohon maaf ya Bu ya. Ya ini sahabat saya ini Pak Uzaim ya. Kalau dilihat tadi kurikulum kita ini saya nggak jauh beda dengan Pak Uzaim. Nah, memang dari tahun masuk, kemudian lulusan duluan Pak Uzaim, kemudian kita S2 juga sama ya. Nah, beliau bergelut di universitas, saya di Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin pagi hari ini saya mohon maaf nih Ibu ya, Pak Uzaim, saya hari ini jadi dosen ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon adik-adik sekalian ya, kita ini coba pagi hari ini kita menyimak sedikit apa yang akan saya utarakan, saya sampaikan. Mungkin ada agak berbeda ya dengan apa yang sering dilaksanakan atau sering didengar di bangku kuliah. Saya secara umum ya, mungkin tadi Bu Reni juga menyampaikan apakah ini ada regulasi, mungkin regulasi itu sedikit sekali Bu ya. Saya tidak menyampaikan regulasi, saya hanya memberikan suatu motivasi kepada adik-adik sekalian, sehingga adik-adik ke depan ini punya suatu kepercayaan diri. Mungkin saya berdiri Pak Mubarak ya. Kalau nggak berdiri kayaknya kurang ini ya. Kurang semangat gitu ya. Coba yang ini, yang di belakang tuh coba pindah. Enaknya yang di belakang pindah, Dek. Yang laki 1, 2, 3 pindah ke depan. Jadi kelihatannya penuh. Jadi pada kesempatan ini ada 2 ya sesi yang disampaikan oleh Bu Reni tadi. Ada yang melalui daring ya Bu ya. Melalui daring dan luring tentunya di sini. Memang kita ini banyak sekali istilah-istilah di zaman masa pandemi di saat ini. Baik, judul yang diberikan kepada kami adalah perkembangan teknologi konstruksi berbasis industri 4.0 dalam optimalisasi pelaksanaan proyek konstruksi. Jadi judul ini saya melihat cukup menantang ya bagi adik-adik yang milenial. Karena begini, saya mengatakan milenial, memang ini sudah waktunya kita itu bergerak dari Mas
tolong ditutup ya. Kalau masuk aja. Nah, ya. Kalau bisa dikunci aja bisa. Konsentrasi saya agak terganggu. Oke, terima kasih. Karena kenapa saya katakan terganggu? Ya, kita punya grafik ini. Saya dengan Pak Hussein itu punya grafik tegangan-regangan ya. Hari ini kita naik nih. Ini kita sudah sampai ke puncak ini. Tuh, udah ada yang masuk lagi. Tolong panitia di stop aja. Ya, tolong di stop. Nah, karena kita sudah sampai ke itu sudah menurun ini Pak Hussein. Ya, sudah mulai crack menuju ke masa landing. Jadi yang perlu saya sampaikan hari ini adalah apa yang kita bicarakan tadi ada riwayat pendidikan dan sebagainya. Ini kita menggambarkan bahwasanya begitulah usia kita. Nah, panitia yang mana panitia? Tolong, saya nggak suka yang gitu-gitu tuh. Oh gitu, oke, stop ya. Nah, karena saya juga baru menyadari jadi dosen tuh kalau diganggu gitu dulu saya juga begini kelakuannya gitu. Ya kan? Saya maunya kalau sudah segini aja dulu. Kita fokus, kita berbicara. Jadi kita itu bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan dan ini menjadi motivasi adik-adik sekalian. Kita kembali lagi ya, usia dulu. Saya kembali dari usia dulu. Di awal kita mungkin jadi mahasiswa, kemudian kita beranjak, setelah jadi sarjana kita bekerja, kita kemudian sampai hasil. Itu bukan suatu hal yang luar biasa apabila saya tadi dibacakan kurikulum tadi, bukan. Ini merupakan suatu proses pendewasaan. Ya, mungkin Bu Reni dulu masih insinyur, kemudian beranjak jadi master, kemudian jadi doktor. Itu merupakan suatu reformasi kehidupan. Itu suatu hal yang biasa, kemudian jadi profesor, kemudian baru jadi almarhum ya Bu ya. Insya Allah. Jadi itulah kehidupan. Hari ini kita itu adalah generasi muda. Generasi muda, generasi milenial. Kenapa dikatakan generasi milenial? Karena kita sudah memasuki kepada berbasis industri 4.0. Ya, oke, kita lanjut slide-nya. Saya bertanya sekarang, apa itu teknologi? Ya, teknologi itu dasarnya itu dari bahasa Yunani. Kenapa Yunani? Ya, peradaban masa dulu itu kita banyak berbicara itu ataupun kita mengambil referensi itu dari Yunani. Kalau kita mengambil daripada referensi keislaman, kita selalu ke tanah Arab. Ya, tapi kalau di ilmu pengetahuan karena ini ada satu persaingan, seharusnya ini juga sudah dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh kaum muslim sebelumnya. Tapi ini diangkat teknologi ini oleh orang Yunani. Bahkan untuk pergulatan olahraga juga banyak di daerah Yunani. Kemudian tekno itu artinya keahlian atau logika, sama dengan pengetahuan. Ya. Di era milenial sekarang, kita suka atau tidak suka, ya, senang atau tidak senang, teknologi adalah bagian daripada hidup kita. Bagian daripada hidup kita. Kondisi pandemi hari ini, kita semua diharuskan keterikatan dengan teknologi. Ya. Jadi era teknologi ini kalau kita berbicara tentang industri 4.0 berbasis konstruksi berbasis industri 4.0 itu di konstruksinya, tapi di bidang kesehatan itu ada juga. Jadi bukan hanya konstruksi. Kalau kita berbicara konstruksi itu bidang kita. Tapi kalau bidang kesehatan dan sebagainya itu berbasis juga. Apakah itu 4.0 atau 5.0. Ini agak sulit sih ngomongnya ya kan, karena kita jarang berbahasa Inggris. Dengan Pak Ujem aja bahasa Aceh terus dia, ya kan. Jadi contoh pandemi hari ini. Pandemi hari ini percaya atau tidak percaya itu ada. Ya. Kemudian teknologi udah berbicara. Kita harus ada tahapan-tahapannya. Setelah
ya boleh dikatakan diisukan lah, padahal mungkin flu biasa ya, diisukan lah. Kita ini ada corona. Kalau dulu penyakit kolera kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Kemudian ada malaria kita bisa ini. Kita ada kusta, tapi hari ini tidak ada, tidak kelihatan. Tapi itu ada gitu. Kemudian berjalan teknologi itu, ya, berbasis teknologi itu berjalan sampai saat ini. Yang terakhir adalah kita harus selalu mengandalkan teknologi itu melalui handphone. Dengan pada saat kita berangkat kita harus ngisi apa namanya, e-hak, ya. E-hak itu suatu proses teknologi. Di situ tercantum data-data kita, data-data konkret sampai email kita dan sebagainya. Kemudian kita sebelum mengisi itu kita harus punya swab. Swab ini juga teknologi nantinya. Hari ini di Jakarta pada saat kita mau ke Cengkareng, kalau dulunya kita mengambil ATM itu ada drive-thru, hari ini untuk swab juga ada drive-thru. Saya kemarin baru pulang dari Jakarta. Saya mampir mau dekat bandara itu buka mobil, tinggal sodoran hidungnya dicolok gitu Pak. Dicolok. Nanti hasilnya kapan? Pak, email Bapak sudah ada di kami gitu. Ya, lantas Bapak check in aja. Begitu kita check in, Pak, e-haknya mana? Tunjukin. Begitu di e-hak itu muncul check in kita di situ, sudah ada semua, memudahkan. Inilah teknologi. Jadi begitu kita munculkan e-hak, karena ada email di kita, itu muncul, kita berangkat pesawat jam berapa, kita akan check in, itu terisi semua. Artinya apa? Teknologi berbasis industri 4.0 itu bukan hanya di kita, di konstruksi. Tapi itu berbasis ke seluruh komponen daripada ataupun kebutuhan daripada teknologi saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, lantas, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dan kehidupan sehari. Jadi beginilah kita menggambarkan suatu impian, ya, impian ataupun otak manusia menginginkan suatu hal-hal yang luar biasa di luar daripada kemampuan imajinasi seseorang awam. Orang awam tidak mungkin berpikir. Makanya adik-adik di sini dihadirkan di sini untuk mendengar, bukan main HP. Ya, nah, tolong didengerin. Adik-adik di sini hadir diundang sama Bu Rini, ya, untuk mendengarkan saya berbicara. Karena kita di sini tuh waktu itu mahal, gitu. Ya, tolong didengerin 2 jam cuman. Ya, jadi di sini saya menggambarkan otaknya orang teknokrat hari ini berpikir yang tidak pernah berpikir sama kita. Saya teringat di tahun 70-an atau 75 itu ada film James Bond. Ya, James Bond itu berbicara Pak sudah pakai HP Pak Mubarak. Pak Mubarak tahun 70-an 75 lahir. Wah, di zaman era Pak Mubarak. Jadi saya bisa bohong gitu, berarti Bapak belum lahir. Di era 75 itu ada James Bond ya Pak, 007. 007 itu sudah pakai HP. Kita belum ada telepon, baru ada TV hitam putih. Ya, inilah dia nih, di kepala mereka itu ini. Nanti suatu waktu itu akan ada, kita ada HP. Kemudian ada telepon. Telepon itu dulu model wing ya Pak, ya kan? Model wing dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir Pak Mubarak untuk menggunakan handphone, tidak. Lantas karena inilah mereka bercita-cita, mereka berpikir untuk mengembangkan sesuatu. Ya, sehingga muncullah teknologi handphone. Awalnya handphone itu cukup untuk berbicara dan SMS. Hari ini perangkat itu bisa digunakan untuk semua fasilitas yang kita inginkan.
Ya. Jadi teknologi berbasis 4.0 itu bukan merupakan angan-angan. Hari ini kita sudah melaksanakan itu semua. Ya, tapi di bidang konstruksi nanti saya akan jelaskan di mana sih keterkaitan dengan konstruksi berbasis 4.0. Nah, dulu saya teringat sekali, kita itu kalau mau berangkat, ya, kita mau berangkat kan harus ke airport dulu. Kita beli tiket, tiketnya dicatat, itu kemudian kita check in, proses check in begitu lama. Hari ini kan nggak perlu. Ya, Bu Reni mungkin besok mau berangkat, hari ini sudah pegang gitu. Ya, apanya? Pembelian tiketnya, tinggal check in juga tidak ada masalah. Kita tinggal besok berangkat. Tapi hari ini harus ada IHAK, tambahan satu lagi. Oke, lanjut. Nah, ini di masa Pak Usem ini dulu nih. Ya, teknologi pada masa dahulu begini. Kita mau gambar harus ada meja yang besar. Ya, harus ada apa namanya? Kalau tulis angka-angka itu apa Pak? Rapido ya, Rapido ada rotring dan sebagainya. Itu teknologi dulu. Kemudian kita tidak pernah mimpi karena kita pasif. Ya sudah begini, ya sudah begini. Tapi orang-orang luar itu berpikir lagi, lo nggak bisa nungging-nungging begini terus, nggak mungkin. Ya, kita menghitung rap, ya. Waktu Pak Usim jadi dosen kan sudah nggak pakai ini lagi gitu, ya pakai kalkulator, kemudian kita masih pakai fotokopi, kemudian baru muncul faksimil dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, ini bangunan sederhana. Ya, dulu kita masih begini, hari ini juga masih begini di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara di Cina, itu bangunan kemarin pada saat COVID, awal COVID itu lantai berapa? Bu Reni waktu itu hanya 1 bulan dikerjakan. Ya, itu pakai teknologi konstruksi berbasis 4.0. Ya, simpan dulu, jangan tanya gimana sih konstruksi berbasis 4.0. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh kita memberikan satu gambaran. Nah, kalau dulu seperti inilah kita melaksanakan satu kegiatan yang membutuhkan orang banyak dan sebagainya. Oke, dicepetin aja. Begitu lelahnya kita membangun satu bangunan, ya, membutuhkan orang nggak pakai baju karena kekurangan ini ya, kekurangan macam-macam, kurang energi, kurangan sebagainya lah. Nah, jadi untuk menyelesaikan satu rumah itu membutuhkan bekerja konvensional sekali. Jadi dalam membuat ya posen jendela, buat pintu, pengecetan dan sebagainya itu konvensional sekali. Ya. Dan waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Ya, ini karena kita belum menggunakan teknologi konstruksi berbasis 4.0. Oke, itu tadi satu gambaran ya. Apakah kita hari ini mau terus seperti ini? Itu pertanyaannya. Apa kita tidak mau menggunakan teknologi? Kepengen kan kalau kita punya duit untuk memiliki satu tipe rumah dengan tipe 36 katakanlah ada uang 150 juta. Kepengen hari ini ada uang 150 juta, besok kita bisa menduduki rumah itu. Itu merupakan satu cita-cita. Itulah yang tergambar oleh para pemikir tadi. Kemudian teknologi modern berjalan lagi. Muncul ada YouTube, ya, ada Google dan sebagainya. Tunggu dulu, mundur.
ya. Nah, masih banyak filmnya nih. Oke. Nah, muncul teknologi baru sekarang tentang ada AutoCAD, ya. AutoCAD merupakan satu aplikasi yang memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan itu bisa 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian 3 dimensi lah, ya. Ini merupakan suatu teknologi modern. Oke, silakan lanjut next. Nah, ini contoh, ya. Kita mungkin bukan di negara kita, tapi negara kita juga sudah mulai, ya, membangun dengan suatu teknologi. Jadi ini sudah teraplikasi semua, ya. Teraplikasi secara modern, ya, di mana semua panel-panel itu sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga mereka dengan cepat untuk membangun satu bangunan yang diinginkan. Jadi sudah teraplikasi semua, panelnya, jumlah panel, bentuk, ukuran, dimensi dan sebagainya sampai ke finishing. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan impian yang kita inginkan. Ya, itu sampai ke interior. Tuh, interior semua sudah disiapkan. Jadi di sini kita ada rantai pasok. Ya, kita baru mengembangkan satu rantai pasok. Jadi rantai pasok itu adalah menyatukan persepsi di dalam suatu desain teknologi. Jadi tidak satu pengembang yang bisa menyalurkan produk-produk yang diinginkan, tetapi ada yang memasok masing-masing produk hasil desain yang kita sampaikan. Jadi hari ini tidak bisa, misal katakanlah ada seorang kontraktor di bawah Pak Uzem, sampai furniturnya dia yang kerjakan, dia yang pasok, kemudian strukturnya, jendela, pintu, sebagainya, televisi dan sebagainya, itu tidak bisa dipasok oleh satu pemasok, tetapi itulah disebut ada sistem rantai pasok. Nanti edisi berikutnya, ya, kalau Bu Reni inginkan itu rantai pasok nanti kita bisa sampaikan. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita kembali ke teknologi industri 4.0. Pokoknya capek jadi dosennya Pak Uzem ya. Oke, sekarang teknologi industri yang pertama, mekanisme industri menggunakan mesin tenaga air dan uap. Itu yang pertama sekali. Jadi teknologi industri 1.0 itu masih mengandalkan mekanisme industri menggunakan mesin tenaga air dan uap. Apa itu? Kereta api. Ya, mungkin adik-adik ini belum pernah melihat kereta api pakai tenaga uap. Itu merupakan teknologi pertama. Kemudian berkembang lagi menjadi teknologi industri 2.0. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian teknologi industri ada 2.0 itu sudah mulai mengandalkan produksi massal dengan lini perakitan oleh manusia dan tenaga listrik. Ya, misal kita membutuhkan kursi. Nah, itu harus ada pengelasan, ada ini. Itu masih teknologi yang sifatnya teknologi industri 2.0, tetapi diproduk secara massal. Nah, itu mungkin di era-era tahun 80-an. Kemudian meningkat lagi teknologi industri 3.0. Jadi produksinya itu ditingkatkan lagi dengan menggunakan proses produksi dengan otomatis, menggunakan komputer dan kontrol logika dengan yang dapat diprogram atau robotik. Nah, ini antara 3.0 dengan 4.0 itu tidak beranjak jauh, itu berkisar sekitar 5 sampai 10 tahun. Kemudian muncullah teknologi industri 4.0. Nah, kemudian
kita berpikir, teknologi industri 4.0 itu gimana sih? Hari ini kita mungkin mendesain, tapi kalau sipil kayaknya tidak terlalu ini, kalau arsitektur lah, mendesain suatu bangunan, ya, mendesain suatu bangunan, dia sudah tergambar 4 dimensi atau 3 dimensi. Dia bisa langsung diaplikasikan atau dihubungkan dengan teknologi komputerisasi, kemudian ada bagian produksinya. Jadi katakanlah seperti meja. Meja punya ukuran dimensi seperti ini, tebal sekian dan sebagainya. Kemudian ini merupakan ada satu aplikasi yang menggambarkan tentang meja. Kemudian dihubungkan dengan mesin itu bisa menciptakan, sudah ada tripleknya, sudah ada kayu dengan ukuran sebagian, lantas diciptakanlah hasil produk itu persis seperti yang digambarkan. Mungkin kalau kita lihat di sini ada lab teknik mesin, ya, teknik mesin juga itu saya melihat sudah bisa menciptakan mold, baut dan sebagainya. Dia bentukkan seperti itu, kemudian dimasukkan ke teknologi, kemudian menghasilkan satu baut more yang begitu presisi. Itu salah satu contoh. Bahkan ke depan itu, saya pernah membaca ada artikel, nanti akan diciptakan suatu bentuk rumah, ya, bentuk rumah, katakanlah contoh, misal tipe 36 udah kita bentuk semua, ada materialnya, dan dikerjakan dengan mesin, itu cukup 24 jam jadi rumah satu. Nah, itu bakalan muncul, dan ini sudah dicoba. Jadi hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh kita, itu akan muncul, akan terjadi nantinya ke depan. Makanya kita adik-adik mahasiswa ini, hari ini kita harus belajar. Belajar itu bukan untuk menjadi pegawai negeri. Ya, belajar itu untuk mengasah otak kita. Dengan mengasah otak kita, kita itu bisa apa? Bisa hayalan atau kita menghayal itu bisa jadi kenyataan. Ya, tentunya ada pengalaman-pengalaman dan faktor pendukung lainnya. Saya belum berbicara lagi dengan aplikasi-aplikasi yang hari ini kita tanpa terasa itu merupakan suatu kebiasaan. Adik-adik mahasiswa sekalian mungkin pada saat hujan kepengen makan mie rajali mungkin di Darussalam. Adik-adik ini punya duit tapi tidak punya teknologi. Hanya berpikir apa? Wah, saya gimana ya harus pergi ke Penayung untuk membeli mie. Tapi yang punya kecerdasan, dia tidak gaptek, itu gampang, tinggal menekan aja, datang GoFood mengantarkan Indomie. Nah, itu contoh, itu teknologi. Nah, jadi teknologi itu adalah implementasi daripada kemampuan kita untuk membaca, untuk mempelajari, dan untuk mengaplikasikan sistem yang sudah ada gitu. Ya. Kemudian saya juga sering mengatakan bahwasanya kita ini hari ini jangan pernah bercita-cita itu menjadi bawahan ataupun kita menjadi katakanlah jadi pegawai negeri. Contohlah saya 27 tahun baru bisa berdiri di sini, Bu. Ya, baru percaya kalian kalau saya ngomong ini benar adanya. Tapi banyak kita lihat ya, orang-orang milenial itu menciptakan satu produk yang dulunya mereka menjadi konsumen, hari ini menjadi produsen. Ya. Contoh hari ini kita menggunakan baju. Ya, baju kita merek A, B, C dan sebagainya. Besok kita harus punya motivasi, kita yang memproduksi baju itu sehingga orang memakai produk baju kita. Dulu kita senangnya makan KFC, banyak kan sekarang KFC produk kita itu yang dipesan oleh orang banyak. Itu adalah manusia milenial. Kita tidak mampu untuk ciptakan ini, tidak mampu. Ada 1-2 orang ditangkap. Saya kemarin itu pernah kuliah umum juga di UTU. Ada yang bertanya, Pak, orang kampung Pak Usim. Nanya, Pak, kami menciptakan suatu ditangkap, Pak, orang kampung saya ciptakan senjata,
ditangkap besoknya gitu. Ya kan? Lantas kita tuh gimana mengembangkan suatu teknologi, Pak? Emang ada ya Pak Uzem ya? Ada cipta senjata ya? Tiba-tiba ditangkap gitu. Lantas saya pikir juga, waktu itu Pak Isa yang undang saya gitu. Lantas Pak Isa juga ketawa, oh iya benar juga Pak Hilal itu gimana. Tapi yang paling penting adalah kita ditangkap itu biasa. Banyak orang-orang yang benar, orang pintar ditangkap hari ini tapi menjadi ahli di kemudian hari. Profesor Hamka pernah ditangkap, tapi beliau menjadi ulama besar yang hari ini bukunya bisa dipakai. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Kadang di dunia ini kepentingan itu diutamakan, dikedepankan. Tapi kita untuk pengembangan teknologi ini, kita harus mengedepankan teknologi dibandingkan kita pribadi. Oke, lanjut. Sampai kemana tadi Jigran? Kemudian kita berbicara cloud sharing. Apa itu cloud? Nah, cloud itu diibaratkan seperti awan. Ya, kalau baca di internetnya, saya juga baca-baca di internet. Kemarin waktu di airport saya juga ngomong-ngomong, besok saya ngomong depan Pak Huzem nih, kalau nggak ada bahan juga repot ini. Cloud itu apa? Itu cloud itu seperti awan katanya. Dia menaungi. Kemudian kita itu punya perangkat HP, apakah itu komputer, laptop, dan sebagainya. Dia selalu mengiringi kita kemana kita jalan, apa yang kita butuhkan. Dia merupakan server yang tersimpan. Ya, server yang tersimpan. Nah, jadi kemana kita berjalan, dia itu selalu menaungi kita. Jadi itulah cloud, bukan iCloud. Kalau itu iPhone, cloudnya milik iPhone. Tapi kalau cloud di sini adalah suatu sistem pendataan dan aplikasi itu tersimpan rapi untuk kebutuhan kita di dalam melaksanakan aplikasi. Ya, itu miliknya manusia. Lantas Allah juga menciptakan memori di dalam otak kita itu yang luar biasa. Ya, kalau di sini itu apa satuannya? Bukan giga, apa yang paling tinggi? Tetra ya, tera. Kita mungkin ukuran daripada besaran daripada penyimpanan itu apa? Sekian tera ya, berapa tera gitu. Itu paling tinggi. Manusia Allah menciptakan itu ribuan tera yang ada di kepala kita. Di mana kita bisa dapatkan itu? Ini saya contohkan ya. Kadangkala saya itu ada beberapa kali ya ikut seperti ini. Ada pertanyaan itu mungkin saya pernah tahu sekian tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu saya pernah tahu tentang itu. Tapi hari ini saya itu sudah lupa gitu. Tapi di saat itu ditanyakan kepada saya, ini akan bekerja. Server itu bekerja, sehingga kita ingat kembali apa yang ditanyakan oleh itu. Itulah kebesaran Allah SWT. Ya, oke sebentar ya. Kok bunyi pula HP saya nih. Oke, kita lanjutkan. Ini BIM yang tadi ditanyakan oleh Ibu Reni ya tentang BIM. Ya. BIM ini sebenarnya teknologi BIM yang pertama digunakan di Indonesia itu pada saat renovasi Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Waktu itu kita pernah ada seminar, saya pernah melihat aplikasi, sebagian kecil aplikasi yang disampaikan di dalam BIM. Memang di BIM itu artinya gini, hari ini Pak Uzem lah, saya permisalan paling enak Pak Uzem karena sahabat saya beliau nih. Hari ini beliau sebagai pengawas. Enggak seperti dulu Pak Uzem, harus datang ukur dan sebagainya. Pak Uzem cukup bekerja di rumah. Membuka apa yang
sedang dilaksanakan. Di situ terurai semua, baik itu penyelidikan tanahnya, baik itu hasil daripada hasil pengolahan datanya, data ukur, semua itu ada tertuang di dalam BIM. Nah, jadi di sini semua tinggal kita klik-klik aja. Jadi informasi yang diberikan oleh BIM itu cukup aplikatif. Jadi semua orang bisa membaca, semua orang bisa mempelajari, dan semua orang bisa mengkritik apa yang sudah dihasilkan. Inilah BIM. Ya, Building Informasi Modeling. Nah, memang kalau kita tidak ikuti teknologi sekarang, kita tertinggal terus. Makanya saya sering katakan, kita senang tidak senang harus ikuti itu. Hari ini kalau kita tidak punya kemampuan berteknologi, itu seperti kita, tapi orang Aceh tuh termasuk canggih loh. Ya, kalau di bandara Belang Bintang itu tidak banyak yang mengisi itu pakai kom yang itu. Untuk IHAK itu tidak. Orang Aceh canggih gitu. Walaupun kita lihat di dalam pesawat, ya ini orang ini pasti nantinya bermasalah. Tidak bisa menunjukin gitu kan. Hebat orang Aceh. Walaupun Dani Sregar mengatakan orang Aceh katanya termiskin ya. Nah itu seharusnya kita tersinggung gitu. Siapa bilang termiskin? Tadi saya baru ada pembukaan pelatihan alat berat. Itu orang Padang Panjang datang hari Jumat, dia berangkat, baru sampai tadi pagi ya Pak Dani ya? Tadi pagi Bu. Kemarin ya baru sampai. Saya tanya perjalanan, waduh Pak, luar biasa Pak. Tapi setelah sampai ke perbatasan Aceh, anak-anak saya tidur semua gitu. Jalannya luar biasa. Luar biasa. Kemudian sore kami sampai, kami ke Masjid Raya Baitur Rahman, luar biasa. Kami makan, wah enaknya luar biasa. Artinya apa? Kita tuh daerah yang luar biasa gitu. Jadi kalau Dani Sregar itu hanya sebagai udahlah sebagai apa namanya? Nggak ngerti lah gitu ya. Buzzer ya Bu ya. Jadi itu terlalu menyinggung perasaan kita orang Aceh. Orang Aceh nggak ada yang nggak makan lah saya rasa. Semua itu walaupun susah ada tetangganya yang memberikan makanan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nah ini kira-kira aplikasi informasi tentang BIM. Tolong dinonton, saya minum dulu sebentar ya. Konstruksi digital. BIM, Building Information Modeling, merupakan salah satu teknologi informasi di bidang AEC, Architecture Engineering Construction, yang mampu mengkoordinasikan seluruh informasi di dalam proyek berbentuk pemodelan. Pada proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, PT PP Persero Tbk Divisi Infra 1 berkomitmen untuk menerapkan BIM di seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi, agar proyek ini dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Implementasi BIM pada proyek ini menggunakan beberapa software sesuai dengan disiplin pekerjaan, antara lain Civil 3D untuk memodelkan pekerjaan airside dan accessibility pada landside. Program ini juga mampu memberikan output penghitungan volume pekerjaan galian, timbunan, dan pekerjaan runway. Revit untuk memodelkan komponen struktur, arsitektur, interior, mechanical, electrical, serta plumbing. Navisworks untuk memodelkan waktu dan tahapan pekerjaan dalam proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pemodelan BIM pada proyek pembangunan Bandara Soekarno-Hatta mengkombinasikan model dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, sehingga seluruh stakeholder dapat melihat tahapan pekerjaan secara detail berdasarkan jadwal rencana. Selain itu, BIM dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi progres pekerjaan baik rencana maupun aktual. Salah satu keuntungan lain menggunakan BIM adalah kecepatan dan akurasi penghitungan volume. Untuk mendapatkan progres pekerjaan secara detail pada proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta,
Beberapa software yang telah kita gunakan mampu memberikan output perhitungan material beton, decasting, dan pembesian untuk pembangunan gedung. Juga bisa diterapkan untuk mengetahui penghitungan volume pekerjaan, galian, timbunan, dan pekerjaan runway. BIM juga memiliki fungsi clash detection yang mampu melakukan antisipasi dini terhadap ketidaksesuaian desain antar disiplin. Kompleksitas pekerjaan yang tinggi pada proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta dapat berpotensi risiko clash antara disiplin pekerjaan. Oke, baik. Mungkin itu gambaran dasar ya. Dan ini sudah dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta. Kita bisa melihat gimana sih sistem kerjanya. Ya, semua bermain di komputerisasi, computerized, ya. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang selama ini kita belajar itu tertuang. Lantas pertanyaan kita, Pak, kalau gitu nggak perlu lagi belajar mekanika teknik, rumit itu, matematik, rumit, nggak bisa. Tanpa mekanika itu tidak bisa. Tanpa kalian mengetahui trigonometri, aritmatik, ya, mekanika tanah, itu tidak bisa. Itu ibarat kita nonton wayang gitu. Yang bukan orang Jawa nonton wayang. Kita tertawa pada saat orang tertawa, tapi kita tidak tahu gitu. Makanya dasar ilmu keteknikan itu yang pertama adalah ya mekanika teknik 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi adik-adik di sini dasar itu adalah pondasi. Kalau pondasi itu kuat, insya Allah kemanapun kita pergi itu tidak masalah. Ya, jadi aplikasi ini cukup banyak. Perhitungan momen nggak sama kayak kita dulu Pak Uzem kan, hitung pakai kalkulator. Nah, ya berbagai macam cara lah sehingga kita bisa lulus gitu. Nah, hari ini kita ngitung volume, kita hitung itu BIM. BIM itu semua pakai aplikasi, tapi kita kan nggak serta merta orang sarjana ekonomi untuk ngerjakan itu nggak bisa. Nah, kita contoh misal satu bentang, gimana sih momen maksimumnya, gesernya gimana, kita harus ada di dalam kepala kita gitu. Walaupun hari ini tergambar itu nyata gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi. Ini satu teknologi. Grab. Itu luar biasa Grab itu. Dia itu berpusat di India. Ya. Gojek siapa? Pak ini ya. India juga tapi Pak Mas Menteri Makarim ya. Gojek itu. Gojek itu punya mobil enggak? Enggak. Mereka punya supir enggak? Enggak. Mereka punya apa? Mereka punya aplikasi. Ya, mereka di India, mereka punya cabang di seluruh, bukan di seluruh dunia sih, ada beberapa wilayah dunia mereka punya cabang. Mereka punya mobil enggak, bahkan platnya itu bukan kuning. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu diutamakan dibandingkan regulasi. Aturan yang berlaku di Indonesia apabila mobil angkutan itu harus berplat kuning. Gojek plat kuning enggak? Enggak. Tapi kok bisa diatur semua? Bahkan duitnya itu tidak, dia berpikir, loh saya buat seperti ini duitnya gimana sih? Dia buat lagi aplikasi, duitnya sistemnya membayar pakai apa? Apa Bu? Nah, GoPay. Ya, GoPay itu masuk kemana? Negara-negara. Luar biasa. Hari ini kita disuruh cari duit untuk kasih ke dia. Cari Gojek, Gojek, ada Grab dan sebagainya. Bahkan kita berbondong-bondong punya cita-cita kalau nggak ada kerja pasti jadi supir Grab. Ambil mobil kredit karena Grab menjanjikan sesuatu gitu. Luar biasa. Ya, artinya apa? Dulu kita pernah mengenal itu globalisasi. Global. Apa itu global? Hari ini kan nyata, orang India
dia bisa mengatur orang Indonesia, orang Vietnam, orang Singapura. Kita kemana-mana itu punya itu Grab, punya Gojek dan sebagainya. Bermain di mana? Di aplikasi. Nah, main di PowerPoint, tapi dalam bukan PowerPoint yang kita maksudkan tadi. Gitu. Jadi teknologi itu sudah memegang semua proses dalam kehidupan kita sudah dipegang oleh aplikasi dengan sistem. Kita digerakkan dengan sistem. Saya dulu ya pernah ikut, kalau waktu kecil-kecil itu apa namanya itu pengajian itu apa namanya, ikut kayak madrasah ya, seperti itu ya, pesantren atau pesantrennya gitu kan dibilang itu kalian itu kalau mencuri itu dicatat, kalian tuh ada kiri kanan itu ada malaikat rakib dan atid. Berpikir oleh saya waktu kecil itu, gimana sih cara ngitungnya gitu, gimana sih cara ngitungnya, kayak mana sih malaikat itu kan ada rame orang, gimana sih caranya. Hari ini anak-anak itu tidak bertanya lagi ya Bu ya, karena tahu dia. Kita hari ini Zoom meeting, bisa dilihat yang di kantor, ada yang di mana-mana, dan satu lagi saya berbicara juga nggak bisa sembarangan. Nanti akan diprotes. Bapak tuh salah ngomongnya, Bapak ini begini, begini. Nah, jadi netizen itu katanya berkomentar gitu. Ya. Jadi hari ini semua orang bisa melihat saya gitu. Orang bisa menegur saya, orang bisa menilai saya, semua bisa. Jadi kita tidak perlu, ya anak-anak sekarang tidak perlu berpikir lagi membayangkan gimana sih rakib-atib itu untuk menilai perbuatan baik, perbuatan jelek, itu enggak terlalu sulit ya Bu ya, untuk mencerna. Kalau dulu saya rasa sulit sekali gitu. Hari ini kan sudah terbuka lebar, gimana sih teknologi itu berperan di dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Oke, lanjut. Nah ini lagi nih, ini Kolonel Harlan Sanders. Nah, dia pada saat zaman perang dulu, dia sebagai koki kan, nah, dia mencoba apa sih makanan-makanan. Hari ini seluruh dunia, ya seluruh dunia itu menyukai KFC itu. Kemudian teknologi lagi berbicara, gimana sih caranya supaya itu bisa teraplikasi ke setiap penjuru dunia, gimana sistemnya, gimana sistem penyebaran produk-produk dia. Ya, oke lanjut lagi. Nah ini seperti ini ya, ada minuman. Ini minuman tren ini kan biasa. Nah, makanya saya kadang-kadang pernah berbicara sama seorang teman saya tanya, berapa orang anak? 3, sudah sarjana. Oh 3 sarjana, udah kerja. Itu satu jualan apa nih? Teti. Ya kan sarjana ekonomi Teti. Satu kebab. Lantas saya melihat dia berbicara dengan kebanggaan sendiri gitu. Kamu gak pernah cita-cita anak kamu itu jadi pegawai negeri? Enggak, ngapain pegawai negeri? Toh dia hari ini tuh rumah dia. Dia punya rumah sendiri, tanahnya memang tanah saya gitu. Tapi dia bangun rumah. Anaknya justru hari ini sudah SD, sudah SMP, tapi dia jualan ini. Tapi dia tidak minder, dia seorang sarjana. Jadi makanya saya kadang-kadang memberi motivator kepada adik-adik hari ini, bahwasanya tuh kita harus berbuat, kita harus punya cita-cita murni, bukan cita-cita menjadi, maaf, budak daripada orang lain. Kita menjadi pekerja, tapi jadilah sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan suatu produk-produk yang bisa mengembangkan, terutama UKM. Itu yang paling penting. Kan nggak mungkin seluruh kita di sini itu menjadi bercita-cita jadi pegawai negeri atau kita mau jadi pegawai negeri. Tapi mungkin ada 10% dari kita itu ya silakan monggo. Mereka mau jadi pegawai negeri, tapi kita harus jadi pelopor. Ya.
Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu. Nah, oke, lanjut. Ini lebih parah lagi nih. Red Doors Oyo. Dia enak sekali nih. Kita suruh bangun hotel itu, Pak Uzem kan punya penginapan. Nanti kalau kasih Oyo, Pak Uzem udah capek puntang-panting, yang jalankan Oyo, Red Doors. Dia di mana? Di India juga. Diatur semua itu. Sehingga Pak Uzem nanti akan dikembalikan uangnya sekian persen. Tapi dia bisa mengembangkan seluruh dunia. Setiap negara itu dia punya Oyo dan punya Red Doors. Dia tidak pernah membangun. Dia tidak pernah berpikir kita tuh beli kasurnya merek apa dan sebagainya. Dia datang, Pak Uzem, ini kasurnya kayaknya nggak cocok nih, ya. Saya minta standarnya gini, bisa nggak? Oh bisa. Kenapa? Udah dijanjiin. Pak Uzem nanti setiap tahun Bapak saya kasih 150 juta. Wah 150 juta ya. Biasanya kalau nggak ada kalau nggak ada orang gimana? Pokoknya 150 juta Bapak saya kasih gitu. Mulai dia nanti bermain di internet dan sebagainya, main sistem lagi. Dia jual harganya sesuai dengan dia. Luar biasa, itulah teknologi, itulah kecerdasan seseorang untuk bisa mencapai cita-cita. Ya, dia tidak perlu membangun, dia tidak perlu susah payah, kita membangun susah payah gitu, diatur sama dia. Tapi kalau nggak ada dia, kita juga repot. Traveloka, seperti itu juga. Traveloka dengan aplikasi dia bermain, dia menghasilkan bisa mengeruk keuntungan yang luar biasa daripada kita konsumen. Oke, lanjut. Habis. Oke. Mungkin itu paparan saya. Memang tadi Pak Mubarak katakan jam 12 ya. Masih ada kurang 10 menit lagi, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau itu nanti kita diskusi. Ya, kita diskusi. Karena saya tadi kalau nggak lihat jam kayaknya udah 3 jam saya ngomong nih Pak Uzem. Ya kan, pantesan Pak Uzem capek jadi dosen. Nah, karena energi yang kita keluarkan itu bukan berlari, tapi kita berpikir, kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, karena tanpa tubuh yang sehat, tentunya kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena saraf itu sangat menentukan daripada pikiran disalurkan kepada pembicaraan dan lisan kita, kemudian kita berdiri, kita butuh energi. Makanya kita harus jaga kesehatan. Ya, mungkin sesi pertama saya kembalikan dulu ke Pak Mubarak. Terima kasih. Terima kasih Bang Hilal. Saya kira menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hilal tadi, mulai dari cerita awal teknologi konstruksi, kemudian bagaimana proses revolusinya sampai dengan aplikasi yang diilustrasikan tadi dari beberapa video. Juga yang terakhir tadi, kalau saya pahami, adik-adik mahasiswa ini tamat jangan cita-cita untuk PNS lah. Ya, itu saya kira poin penting ya. Baik, sebelumnya saya tadi beberapa kali coba masuk ke koneksi Zoom yang diberikan, tapi saya belum bisa akses ke situ. Barangkali nanti dari mahasiswa yang saat ini mengikuti dari secara daring, tolong nanti dari panitia bisa bacakan saja ya kalau ada. Saya tidak bisa akses dari perangkat sini. Baik, berikutnya kita akan berdiskusi lah ya, berdiskusi dengan Bang Hilal, sambil nanti yang dari daring dikumpulkan oleh panitia, kita mulai dari
dulu dengan mahasiswa yang ada di ruang ini. Silakan mungkin 3 orang dulu lah ya. Oke, sebut nama, kemudian silakan ajukan apa yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya Richard Mareno, mahasiswa program Magister Teknik Sipil Universitas Yahkuala. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Insinyur Muhammad Hilal MT selaku pemateri pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya Bapak Dr. Mubarak STMT selaku pemateri. Mohon maaf, selaku moderator. Selanjutnya yang saya hormati adalah seluruh sivitas akademika Universitas Yahkuala. I'm so grateful for this opportunity. Dalam hal ini, pagi yang berbahagia ini, saya ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Yang pertama, bagaimana implementasi dari revolusi 4.0, khususnya pada proyek kelola atau proyek berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana sebagian besar pengerjaannya masih dalam metode konvensional. Yang menjadi concern saya justru, jika kita dalam skala besar, tentu mereka punya resources dan kapabilitas untuk mengimplementasikannya. Apakah ada cara bagi seorang praktisi untuk mengadaptasikan konsep perkembangan teknologi ini ke dalam skala yang lebih kecil? Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa dalam hal inovasi teknologi 4.0 ini, Indonesia cenderung tertinggal dibandingkan negara lain? Dalam manajemen risiko, salah satu yang menjadi hambatan adalah terkait dengan regulasi. Menurut Bapak, bagaimana cara kita mengakselerasi implementasi perkembangan ini, dan bagaimana kita untuk melakukan evaluasinya? Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang lain, silakan. Anybody? No question? Oke. Dari Gambia. Dari Gambia. Gambia, ya. Stand up, please. Mar. Oke, barangkali kita jawab. With my colleague, Mariama Baji. First of all, the question that I have for the panelists, I want to ask you about the project management, because I know project management is very, very important in our life, especially in construction industry. So I want to ask the panelists, what are the advice that you will give me and Mariama about the project management, how to control or how to become engineer in project management, because we are here to learn and we are here to know more about project management. Thank you very much, sir. Pertama tadi dari Saudara Moreno, Moreno ya, mahasiswa MTS. Ada 2 pertanyaannya tadi terkait dengan implementasi 4.0 untuk proyek kecil ataupun yang swakelola berbasis masyarakat. Kemudian
terkait ketertinggalan Indonesia dalam pengembangan aplikasi 4.0 ini, apakah regulasi ataupun hal yang lain. Kemudian dari Saudara Bayu itu terkait dengan sebenarnya diminta advice ya, bagaimana mengaplikasikan project management. Kurang lebih gitu ya. Ya, to be an engineer. To be a good engineer. Oke. Kita mulai dari dua penanya ini. Silakan Bang Ilham. Oke, terima kasih. Moreno. Ini dari mana, Mas? Oh, Aceh Jaya. Saya teringat kalau nama gini kayaknya adanya Pak Valentino Rossi. Maaf ya. Jadi gini, ini masalah 4.0 ya. Ini suatu teknologi ya, katakanlah teknologi yang cerdas ya, cerdas untuk memudahkan setiap pelaksanaan konstruksi. Ya, kita masih berbasis konstruksi. Tapi walaupun demikian, 4.0 itu mungkin bisa diaplikasikan atau katakanlah dibuat satu metode baru atau pengembangan metode baru terhadap proyek-proyek swaklola ya. Swaklola yang berbasis pemberdayaan masyarakat ya. Dulu ya saya pernah waktu saya itu bekerja di Bina Marga. Ya, Bina Marga itu kebetulan di daerah lintas barat selatan. Itu yang rawan longsor. Ya, saya juga mendeteksi setiap kegiatan pergerakan daripada longsoran di di Grute mungkin ya, tempat di Moreno ini kampungnya lewat itu Grute. Saya mau juga menggunakan aplikasi yang sederhana ya, jadi setiap masyarakat yang berdomisili di situ ya, tentunya yang punya kafe-kafe di situ, saya memberikan dulu pet itu ya, yang agak gede itu, tablet. Nah, tablet ya. Jadi mereka menggunakan tablet itu untuk pemantauan pemantauan terhadap aktivitas yang terjadi di Gunung Grute tersebut. Jadi mereka memoto setiap pagi, mereka melihat kebiasaan-kebiasaan aneh di dalam itu. Jadi sedikit banyaknya di samping mereka memberikan gambaran atau informasi kepada kita, mereka juga bisa mendeteksi akibat yang akan muncul apabila ini terjadi pergeseran. Nah, memang itu bukan 4.0 ya, tapi ini berbasis aplikasi yang kita sampaikan. Memang di dalam proses swaklola ini itu kan lebih banyak kegiatan itu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri. Nah, itu konsep daripada swaklola. Jadi kita merencanakan sendiri, kemudian kita melaksanakan sendiri, kemudian kita mengawasi sendiri. Mungkin ini bisa dibuat satu aplikasi yang sifatnya reguler, bukan reguler, maksudnya berbasis internal kita ya. Nah, mungkin itu di Moreno. Yang kedua, masalah regulasi ya, mungkin ini yang menjadi suatu hambatan di dalam perkembangan 4.0. Sebenarnya kita itu di era teknologi konstruksi di Indonesia itu luar biasa. Itu enggak dikasih nama, coba yang itu tadi. Nah, yang lengkung. Sebentar ya, saya coba. Itu jembatan lengkung, itu ada seorang engineer Indonesia
Jadi sebenarnya regulasi itu untuk teknologi menurut hemat kami itu tidak menjadi satu kendala ya. Cuman yang menjadi kendala pada saat kita ingin mempublikasikan, pada saat kita ingin membuat satu apa katakanlah hak paten. Tapi kalau hak paten itu ataupun aplikasi ataupun teknologi yang kita ciptakan itu untuk dan bermanfaat untuk rakyat rame itu tidak susah, tidak susah. Nah, jadi misal katakanlah seperti jembatan lengkung tadi. Itu jembatan lengkung itu kenapa dibuat seperti itu? Memang itu udah perpaduan ya, itu untuk menyingkat waktu. Awalnya di situ akan dibuat tiang penyangga satu. Tetapi tiang penyangga itu senternya itu pas di tengah jalan, di asnya jalan. Dengan diameter penyangga itu yang sampai 3 meter tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Makanya pada saat itu yang mengerjakan proyek itu adalah Jepang dan Cina. Jepang dan Korea. Akhirnya dipanggillah ibu ini ya untuk menciptakan. Akhirnya jembatan lengkung itu hanya 2 tumpuan yang dilaksanakan. Itu menjadi suatu viral di bidang teknologi rancang bangun. Mungkin itu Dek Moreno ya. Kemudian siapa tadi? Bayu, tadi ada terkait regulasi. Kenapa tertinggal Indonesia regulasi itu? Maksudnya regulasi yang menghambat ya. Kenapa bisa Menghambat? Saya rasa gitu. Kita sebenarnya tidak ada yang menghambat. Apabila apa yang sudah kita ingin sampaikan ataupun kita menjadi satu hak paten daripada suatu produk kita, kalau kita bisa mempertahankan itu, baik itu dari segi perencanaan maupun aplikasinya, saya rasa tidak ada yang bisa menghambat. Karena sistem sekarang kan sudah globalisasi, jadi tidak ada satu penghambat apapun. Contoh yang tadi itu, ibu ini tadi, ya, di saat dia orang tidak bisa berpikir, kita bisa bayangkanlah kalau jembatan itu, kalau bukan jembatan, kalau tikungan itu diletakkan dalam 2 tumpuan, yang ini kan sekian ribu ton tadi, ya, tapi dia bisa menciptakan lengkung itu. Jadi sehingga itu kan tidak bisa menghambat. Orang justru meminjam teknologi itu, tapi dia harus menciptakan hak paten dulu untuk bisa mendapatkan teknologi yang dia inginkan gitu. Nah, ya, nanti De Moreno pokoknya ciptain, kalau ada yang hambat bilang saya gitu ya. Bilang Pak Uzem lagi. Oke, selanjutnya bagaimana mengaplikasikan ya apa tadi? Oh gitu. Jadi gini, siapa namanya tadi? Bayu. Bayu. Jadi sebenarnya ya untuk mengaplikasikan suatu manajemen di dalam kehidupan kita ataupun di dalam menimba ilmu, itu kita pertama adalah yang kita sampaikan adalah keinginan, ya, keinginan, kemudian juga keinginan untuk maju, ya. Jadi setiap yang kita melihat itu kita harus ada pemikiran bahwasanya ini untuk mempermudah suatu cara kerja, ya, cara kerja, sistem apa yang harus digunakan. Saya mencontohkan seperti ini. Apa ya saya contohkan ya? Bingung juga ini. Apa Pak Uzem? Pak Uzem udah tidur dia. Ngantuk Pak Uzem. Artinya begini, apa yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar suatu cita-cita, tapi kita coba berupaya untuk mengaplikasikan dalam rangka menciptakan suatu manajemen yang kita inginkan. Artinya gini, susah untuk menyampaikannya ya. Jadi dalam mengimplementasikan suatu
suatu ataupun contoh, kira-kira gimana Pak Mubarak? Contohnya apa gini? Hmm. 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 Ya Bu, gitu kira-kira yang ditanya. Hmm. 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 Engineer, ya, oke, oke. Jadi sebenarnya manajemen ya, ini manajemen adalah seni yang pertama. Ya, Bayu, manajemen itu seni, seni memimpin, ya, seni melaksanakan. Bisa kita melaksanakan sesuatu itu tidak bisa sama antara A dan B, karena ini bukan merupakan apa matematik. Kalau matematik itu 1+1 tetap 2, ya. Tetapi kalau manajemen itu adalah seni kita dalam memimpin, seni dalam kita melaksanakan, seni dalam kita menciptakan suatu produk, ya. Jadi setiap apa yang kita lihat harus ada di dalam pikiran kita itu kira-kira cara yang termudah, cara yang terbaik menurut kita itu mengaplikasikan apa yang kita lihat. Nah, memang pertanyaan ini agak susah kita untuk ininya ya. Artinya gini, manajemen itu tidak ada satu rumusan, tidak ada satu rumus yang mengatakan bahwasanya untuk melaksanakan ini harus A, B, C, tidak. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi untuk menciptakan itu harus mempunyai satu ilmu. Ya, ilmu yang kita milikan itu sehingga kita bisa menciptakan suatu sistem di dalam melaksanakan satu kegiatan ataupun menciptakan satu produk. Mungkin itu secara umum gitu. Berikutnya sudah ada dari dari mahasiswa yang online. Dari Muhammad Azhari, mahasiswa MTS RMI. Bagaimana rencana atau program kerjasama dari Balai Jasa Konstruksi dan jurusan Teknik Sipil USK untuk memotivasi dan mempersiapkan mahasiswa Aceh dalam menghadapi era teknologi konstruksi 4.0. Ini agak panjang nih. Ada nggak rencana atau program kerjasama dari Balai yang Bang Hilal? Universitas Syahkuala. Nah, Pak Rektor sekarang sudah mengubah ya, bukan Pak Rektor ya. Usia sekarang sudah disingkat dengan USK. USK. Jadi dari Balai sudah ada rencana kerjasama, mungkin kalau sudah ada dalam bentuk apa, yang arahnya menuju ke 4.0 itu. Silakan. Oke, terima kasih Dek Muhammad Azhari ya. Jadi sebenarnya itu MOU itu sudah kita laksanakan itu di tingkat rektor dan menteri. Pada saat itu Pak Abdi ya Pak Dani ya, Abdi Wahab ya sudah melaksanakan MOU dengan Menteri PU zaman itu siapa Pak Joko Kirmanto. Nah, jadi pada saat itu sudah dilaksanakan MOU. Kemarin kita mau perpanjang izin daripada perjanjian pinjam pakai lahan yang di sebelah. Pak Rektor juga mengingatkan untuk kita tuh terus menjalin satu kerjasama. Sebenarnya kemarin itu kita sudah berbicara dengan Bu Reni mengenai Universitas Merdeka, ya Universitas Merdeka. Jadi saya ada menyarankan untuk adik-adik mahasiswa, ya di apakah tugas akhir, bahkan mereka akan membuat suatu katakanlah camping, ya camping apa itu nanti akan dibuat seperti itu. Jadi mahasiswa itu dibuat kelompok-kelompok kerja
mereka mengamati setiap pelaksanaan kegiatan. Contoh, misal ada satu jembatan, pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan abutmen dari galian sampai ke konstruksi bawah. Jadi adik-adik mahasiswa ini bisa bisa menyewa rumah ataupun membuat tenda di situ, mengamati selama berapa minggu. Jadi kemudian aplusan lagi untuk pilarnya siapa. Jadi mereka ini memang link and match. Nah, saya sudah menyarankan seperti itu. Jadi jangan mahasiswa ini, terutama mahasiswa teknik sipil yang jurusan itu boleh. Kalau manajemen mengamati manajemennya. Kalau struktur mengamati strukturnya. Kemudian kalau apalagi kalau tanah mengamati struktur daripada tanahnya. Jadi itulah menjadi bahan pelaporan. Jadi mereka boleh yang dikatakan belajar merdeka. Nah, jadi kita juga hari ini kalau ditanya mereka ini gimana sih sistemnya, mereka juga tidak tahu kecuali kita yang akan menyusun programnya gitu. Saya sudah sampaikan ke Bu Reni, nanti kita akan pertajam lagi. Nanti kita bisa menjembatani ya, untuk proyek-proyek itu bisa kita jembatani melalui PUPR. Nah, oke, mungkin Pak Umbarak. Masih ada satu lagi ini dari Riva Maulina, angkatan 2019, maaf. Ingin tahu sepertinya terkait BIM. Nah, terkait BIM di aplikasi di proyek untuk masa depan itu seberapa besar pengaruhnya tuh Bang? Nah, kira-kira gitulah. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan BIM untuk pelaksanaan proyek di masa depan? Nah, Riva. Ya. Baik, terima kasih Dek Riva ya. Bagus sekali pertanyaannya, sampai semana jauh proses pembuatan BIM ya, ataupun pengaruh aplikasi BIM, penerapan BIM ya untuk proyek ke depan. Setiap aplikasi yang dibuat itu adalah untuk mempermudah sistem pelaksanaan kegiatan. Tidak ada satu aplikasi pada saat diluncurkan itu menyusahkan konsumen, tidak ada. Cuman kadangkala kita itu tidak mau belajar. Ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Sekarang e-hak ya, itu suatu aplikasi. Apabila kita mau bepergian, kita ditanya. Di sini ditanya, Anda dari mana sih? Anda tinggal di hotel selama berapa hari? Kemudian Anda berangkat dari Banda Aceh ke Jakarta, itu keperluannya apa? Anda dalam kondisi kesehatan itu gimana? Suhu tubuh Anda itu berapa? Kemudian Anda duduk di kursi berapa gitu. Seandainya nanti terindikasi ada yang sakit, itu gampang dilacak. Itu aja. Artinya apa? Ini satu aplikasi. Ya. Jadi BIM nantinya itu mungkin menjadi satu kebutuhan kita pada saat kita ingin membuat satu rumah, katakanlah. Kita akan minta BIM-nya gimana sih? Saya akan mengawasi secara BIM karena saya akan bangun rumah di Jakarta. Saya bekerja di Unsia. Nah, jadi komunikasi yang terjadi itu melalui BIM tadi, building informasi. Nah, itu. Jadi aplikasi ini sangat tergantung daripada kebutuhan kita. Apabila kita itu butuh, ini sangat keterkaitan eratnya dengan apa yang kita inginkan. Ya, nanti BIM ini saya rasa akan menjadi satu kebutuhan. Kita melaksanakan kegiatan, proyek, semua itu kita tidak perlu lagi ke lapangan. Contohlah, hari ini Zoom. Zoom itu kita nggak perlu kayak saya misal ada undangan, cukup sama Zoom. Ya, tinggal duduk di ruangan, tidak perlu rame-rame. Saya duduk di ruangan, ngomong, bisa ngomong sama siapa aja gitu. Jadi nggak perlu terbang ke sana, terbang ke sini. Dengan Zoom itu cukup memudahkan gitu. Nah, ya. Oke. Oke,
Masih ada lagi dari ruang ini? Di belakang sepertinya sudah hadir Bu Insinyur Breda dan Ibu Febri, Bu Kabit. Ya, agak senior ya. Mahasiswa yang agak senior nih. Ah. Ya. Ya, zaman. Ya, jadi apa istilah-istilah lama itu ada bergeser gitu ya. Ya. Nah, jadi sekarang mekrek, unstruk, mekrek. Ya, jadi ya. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanya? Ini tim pengajarnya, Bu. Oke, saya kira memang materi terkait dengan salah satu aplikasi di konstruksi yang dijelaskan Bang Hilal tadi, BIM ini, saya kira ini bahasan yang sangat menarik. Oh boleh, boleh, boleh. Oh silakan, boleh, boleh. 1 menit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuju Rina Oktaviani, salah satu dosen MRK. Pak Hilal, kalau saya lihat itu kita kemarin buat pelatihan instruktur BIM, ya kerjasama dengan Pak Cakra waktu itu masih. Tapi kita pakainya waktu kemarin itu Tekla, ya. Tapi waktu saya ngobrol sama Pak Cakra dan Bu Lia, ternyata di sana di pusat itu belum ada fasilitas untuk menyediakan kita bisa memanfaatkan itu untuk mahasiswa. Jadi di teknik ini, di sipil ada beberapa dosen yang sudah certified dan juga di arsitektur. Jadi di sipil ada beberapa dosen yang sudah certified, artinya Tekla untuk menjadi instruktur, ya, begitu juga di arsitektur Unsia ya khususnya. Namun kemudian saya ngobrol sama Pak Cakra. Pak Cakra, tindak lanjutnya gimana nih? Dosen udah ada, instruktur kita sudah ada, ya kan? Tapi kita tidak punya fasilitas, Pak. Ya, jadi waktu itu saya tanyakan ke Pak Cakra, terus Pak Cakra ngomong gini, coba Ibu ngobrol dengan Balai Jakon Aceh, mungkin bisa dibantu. Karena kan kalau kayak di Undip, kalau nggak salah saya, mereka punya lab komputer yang itu tercanggih lah, maksudnya kalau untuk BIM ya, mereka teklanya itu ada. Jadi memang spesifikasinya kemarin kita terkendala saat dosen-dosen kita minta untuk jadi instruktur itu terkendala di spesifikasi laptopnya. Jadi itu. Jadi mungkin bisakah kalau apakah ada mungkin kalau kita membuat satu lab di teknik sipil ini atau di teknik lah sehingga kita bisa mengakomodir anak sipil dan arsitektur yang mungkin bagaimana caranya, apakah bisa kita melalui Balai Jakon, Pak? Ya karena mungkin untuk menyediakan fasilitas ini kan agak berat ya. Kebetulan waktu itu memang kerjasama dengan BP Konstruksi itu saya yang diminta untuk memfasilitasinya. Jadi saya tahu kronologisnya. Tapi sampai sekarang kan Pak Cakra udah pindah ya Pak ya, udah ke Jawa Tengah. Jadi kemudian ya itulah saya pingin ya mungkin nggak dalam waktu 2-3 bulan ya mungkin bisa dibantu fasilitasi karena saya melihat kelemahan kita di situ Pak. Ya adik-adik kita di sini begitu kita cerita BIM mereka mengawang-awang Mbak. Ya jadi begitu cerita BIM mereka mengawang-awang apalagi kalau kita bilang nanti ada Nafis, ada dan lain-lain gitu kan, ada Tekla gitu kan. Jadi mengawang-awang jadi akhirnya kelemahan kita saya menilai soft skill
lulusan tuh yang harus kita tingkatkan sehingga mereka mampu bersaing di kancah nasional. Saya belum bercerita di regional, belum bercerita di internasional ya Pak ya, mungkin jadi seperti itu. Nah, kelemahan kita di Unsia mungkin ya menyediakan fasilitas itu mungkin Unsia belum bisa. Nah, mungkin apakah ya bisa saya mewakili adik-adik mahasiswa, mohon ya mungkin bisa barangkali ada ya kesempatan untuk kita kembangkan lab BIM itu di sini gitu. Nanti Tekla waktu itu menjanjikan ke saya, kalau sudah ada fasilitasnya Bu, silahkan Ibu kontak saya lupa di nomor HP ada, silahkan Ibu kontak saya, kita bersedia kapanpun untuk melatih adik-adik ini. Ya, tapi dia bilang tentu nanti kita menjadi instruktur utama, nanti dosen-dosen di sini menjadi pelengkap atau bagaimana. Jadi Tekla sudah menjanjikan dengan saya Pak, gitu. Jadi tinggal kita menyediakan fasilitasnya. Ya mungkin ini ya sekalian curcol kali ya Pak ya. Ini pengalaman ya jadi itu. Nah itu yang pertama. Jadi banyak ya Pak. Maaf. Yang kedua, kemarin kita beberapa ada sekali menyediakan si Bima Pak ya, adik-adik si Bima. Jadi waktu itu kan saya nggak ikut awal, tapi sampai hari ini saya masih ditanyakan sama peserta si Bima itu bagaimana SKA-nya. Ya dulu ITB pada saat saya di S2 ITB 2005 itu ITB melakukan kerjasama dengan HPJI itu jadi mahasiswa di tingkat akhir yang sudah TA itu begitu dia mengikuti pelatihan berapa minggu gitu. Kalau HPJI kalau nggak salah saya itu 6 hari pelatihannya, kemudian ada ujian. Nah mereka mendapat sertifikat ahli muda. Bisakah kita bekerja sama untuk membantu adik-adik ini paling kurang mempunyai SKA muda Pak? Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih. Sebenarnya program Balai Jasa Konstruksi ini salah satunya adalah membuat satu link and match, ya. Jadi tidak ada keberhasilan penyampaian teknologi itu tanpa adanya link and match atau kata lain supply and demand, ya. Tentunya apa yang Ibu sampaikan itu cukup, ya saya berusaha ya untuk bisa memenuhinya, tetapi mungkin tidak di Unsia ya Bu. Kita pemenuhan itu di balai kita, karena balai ini kan tetangga Bu. Saya kemarin beberapa kali sudah saya sampaikan ke Pak Taufik. Pak Taufik, usahakan jadikanlah balai kami ini menjadi link and match-nya Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Mereka tidak akan bisa bekerja kalau mereka itu tidak link sama kita. Ya, Ibu ngajar sendiri, kami kerja sendiri gitu. Ya, makanya mereka ini harus tahu contoh BIM. Hari ini yang kita ajarkan mungkin PTM, ya Pak Uzem, masih ada PTM. Kalau dulu PTM itu apa? Manajemen peralatan. Kemudian kita ada penyusunan dulu apa ya, schedule dan sebagainya. Tapi itu semua kan tidak berbasis teknologi, ya. Seharusnya kita harus berbicara juga, mungkin kalau perubahan kurikulum itu kita lebih mendasar nanti di fakultas kampus Merdeka ya. Nanti coba Ibu ya, kampus Merdeka ini kita arahkan lebih aplikator lah ya, aplikasi dengan program PU. Jadi jangan kita mengajarkan sesuatu itu yang mungkin kurang aplikatif terhadap dunia kerja gitu. Hari ini BIM itu mungkin sudah mewakili daripada MRK gitu. Ya, apapun yang diajarkan di MRK itu outcome-nya itu di BIM. Artinya anak-anak ini harus bisa menggunakan aplikasi BIM. Nanti BIM itu juga nanti kita akan siapkan perangkatnya. Sebenarnya kalau labnya sudah ada, mungkin bisa disatukan dengan lab
ini Pak Dani apa arsitektur ya. Mungkin perangkatnya aja yang kita ini atau gimana nanti tolong Pak Dani ininya ya. Jadi kita sebenarnya ada lab, kita ada lab. Cuman karena tidak digunakan dan kita tidak apa istilahnya itu mengupgrade kembali ya. Mungkin kita masih apakah programnya AutoCAD dan sebagainya. Juga arsitektur saya ngajak juga. Yuk kita pakai. Siapa Kakak Soki itu siapa? Bu Iziah berapa kali juga saya ngajak gitu kan. Saya juga kadang-kadang berpikir nih balai saya ini kok nggak ada yang didatangin oleh universitas itu kenapa gitu, fakultas teknik. Tapi kalau di Sumatera Utara uang kita tuh banyak habis ke situ gitu. Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Riau, Kepulauan Riau, kita kok uangnya ke situ semua. Sementara kita tetangga berapa kali saya bilang, yuk kita pakai lah lab ini. Yang kira-kira tidak bisa itu coba kita nanti kita tingkatkan lagi gitu, ya. Mungkin kalau saya melihat kalau di manajemen ini kita fokus ke BIM aja nanti Bu. Kalau seandainya itu ya Ibu tolong suratin kita. Nanti kita udah bisa menyiapkan lah ya aplikasinya. Tetapi mohon maaf Bu karena kita di sini anggarannya misal untuk balai tentunya nanti perangkatnya di balai. Nanti nggak apa-apa. Itu permasalahan atau perbedaannya itu hanya tempat aja. Nanti anak-anak ini bisa dibawa ke sana dan instrukturnya juga kita pakai dari kementerian gitu dan kita akan mitra ke Unsiah. Nah, ya. Kemudian masalah si Bima, Bu. Kalau si Bima itu sebenarnya itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu pembekalan. Mungkin sudah dilaksanakan pembekalan. Kemudian tinggal uji sekarang. Ibu bisa ngajukan ke kami nama-namanya. Itu datanya di kita ada pada nih. Ada. Jadi gini, dari kita ada PIC. Kalau bisa Bu, nanti dari Ibu ada juga PIC-nya. Nanti biar matching ya. Nanti itu mereka sebenarnya sudah tinggal uji aja Bu. Kita juga butuh ya berapa besaran yang harus diuji. Nah itu menjadikan outcome kita Bu. Ya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hilal. Saya kira sudah banyak hal disampaikan. Beberapa catatan tadi, aplikasi BIM ini di teknik sipil saya simpulkan itu cenderung saat ini diarahkan pada BIM ya. Jadi aplikasi 4.0 di sipil cenderung terarah sekarang dalam konsep BIM. Kemudian bagi adik-adik mahasiswa tadi juga Bang Hilal memesankan gitu ya, memberi motivasi kepada adik-adik semua untuk tidak berorientasi kepada PNS gitu tadi. Jadi pelopor, entrepreneur berarti itu Bang. Ya, saya kira banyak hal juga tadi yang sudah disampaikan tentunya tiap Anda punya catatan masing-masing, adik punya catatan masing-masing dan tertarik lebih jauh terkait dengan aplikasi tadi, mungkin tadi Bu Cut juga sudah arahkan. Mudah-mudahan bisa ada tindak lanjut lebih jauh. Jadi kerjasama antara universitas dan pihak balai juga bisa terus berjalan baik. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bang Hilal. Pada rekan-rekan, adik-adik mahasiswa sekalian, mari kita beri aplaus yang hangat kepada Bang Hilal.
Eh, pada akhir acara saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih atas partisipasi bagi yang berhadir di Balai Kurukun, juga mahasiswa yang masih atensi di ruang Zoom. Mohon maaf bila selama saya memoderasi acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pemateri dan Bapak Moderator. Selanjutnya, penyerahan cenderamata oleh Saudara Fatur Rahman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala kepada pemateri dan moderator, kepada Bapak Insinyur Muhammad Hilal MT dan Bapak Dr. Mubarak STMT, kami persilakan untuk dapat maju ke depan Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Imam Muzaffar. Kepada Saudara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما طيبا مباركا فيه اللهم علمنا ما جهلنا من علومك وذكرنا ما نسينا من علومك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.